Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Kita hadirkan selalu Bapak Arinto Setiawan, Ketua Umum IWPI, dan Ahli Hukum Pajak Bapak Alessandro Rey. Kita langsung teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas mengenai ini Purbaya nih ya. Lagi-lagi Purbaya bikin gebrakan nih ya. Dulu ada yang namanya lapor Pak Purbaya ya, itu mem-bypass semua metode pengaduan di DJP. Akhirnya dibuang ke laut juga itu program lapor Pak Purbaya. Sekarang Hmm. Purbaya mau bikin lagi gebrakan, eee semua metode komunikasi DJP mau di-bypass sama dia. Sekarang hanya Purbaya yang boleh berkomunikasi dengan rakyat sehubungan dengan kebijakan pajak. Jadi itu penyuluh kepala penyuluh Bu Inge itu boleh inilah, boleh ngopi-ngopi ajalah di atas gunung tiap hari lah ya. Karena udah nggak ada guna tuh Bu Inge sekarang. Semua akan diurus oleh Pak Purbaya. Jadi Purbaya mengatakan DJP ini kerap picu polemik. Dia mau ambil alih komunikasi kebijakan rakyat ya. Jadi hal-hal yang remeh-temeh, yang receh-receh semua mau diambil ambil alih oleh Purbaya, sepanjang itu bisa bermanfaat untuk popularitas. Tapi itu pendapat saya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah tahu semua teman-teman ya, dengan dibaca aja, beritanya, dari sini dan sudah ada di mana-mana beritanya ya. Nah, ini bagaimana nih IWP menanggapi, polemik di internal Purbaya versus, para, mafia-mafia di DJP ini, Pak? Silakan Pak Pinto. Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi ini memang pernyataan Pak Purbaya ini dilakukan setelah adanya heboh kemarin Mas terkait bahwa peserta tax amnesty jilid 2 atau PPS itu akan bisa dilakukan pemeriksaan. Itu pernyataan dari DJP dan ada banyak lah Mas pajak terkait tol dan lain-lain itu yang memicu akhirnya Pak Purbaya mengatakan bahwa ini kok sering bikin konflik ini DJP di pernyataannya ke publik. Nah, ini saya ambil alih aja gitu Mas. Ini kita konten kali ini judulnya, bentar saya share screen dulu Mas. Ini Mas, DJP dibungkam, rakyat dikepung Mas. Waduh, DJP mau dibungkam sekarang oleh Purbaya. Iya, DJP dibungkam. Ini bukti otoritarisme fiskal Indonesia Mas. Ketika kekuasaan perpajakan terkonsentrasi tanpa penyeimbang yang sehat. Nah ini terkait dengan konten kita beberapa waktu yang lalu Mas, ya, udah lama Mas ya, tahun lalu mungkin. Nah, itu terkait terjadinya otoritarisme di dunia perpajakan, di mana banyak di dalam undang-undang KUP, undang-undang PPN, PPH itu menyantumkan frasa diatur lebih detail di dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Dan sementara pelaksana dari aturan-aturan tersebut adalah Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Sementara kalau ada sengketa lari ke pengadilan pajak, ternyata juga di bawah Sekretariat Pengadilan Pajak di bawah ini aja Kementerian Keuangan juga. Nah ini apakah artinya semua mau diambil alih oleh Kementerian Keuangan? Rakyat mau berjuang ya pasti kalah Mas. Ujung-ujungnya itu sengketanya kan ke pengadilan pajak yang di bawah Kementerian Keuangan sampai 1 Januari 2027 ini. Ini trigger isu yang sedang terjadi, yaitu muncul pernyataan publik bahwa komunikasi kebijakan perpajakan akan diambil alih oleh pimpinan Kementerian Keuangan karena DJP kerap memicu polemik. Pertanyaannya, mengapa solusi atas polemik adalah sentralisasi komunikasi, bukan reformasi sistem, Mas? Pajak sama dengan relasi kekuasaan. Pajak bukan sekedar administrasi. Pajak adalah relasi paling sensitif antara negara dan rakyat. Karena pajak menyentuh langsung penghasilan, usaha, konsumsi, aset, dan transaksi. Ketika relasi ini timpang, potensi abuse of power menjadi sangat besar. Ini Mas, prinsip negara hukum. Sistem sehat membutuhkan checks and balances. Dalam negara hukum yang sehat, kekuasaan perpajakan idealnya dipisahkan antara pembuat aturan, pelaksana, pemeriksa, penagih, dan adjudikator sengketa. Tujuannya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Realita di Indonesia, siapa pembuat aturan? Dalam praktek, banyak aturan teknis perpajakan lahir melalui peraturan Menteri Keuangan. Artinya, eksekutif memiliki dominasi sangat besar dalam desain teknis sistem perpajakan. Siapa pelaksana? DJP sebagai eksekutor negara. Direktur Jenderal Pajak menjalankan administrasi pajak, pemeriksaan pajak, penetapan tagihan pajak, penagihan pajak, dan enforcement penegakan hukum. DJP menjadi frontliner negara dalam berhadapan langsung dengan rakyat. Jika ada sengketa, kemana rakyat pergi? Ini yang saya katakan di depan tadi, yaitu ke pengadilan pajak. Namun masalahnya, secara administratif pengadilan pajak masih berada dalam orbit Kementerian Keuangan. Pertanyaannya, apakah mekanisme ini benar-benar independen? Ini Mas, struktur kekuasaan yang terkonsentrasi satu orbit kekuasaan.
Ini di sini Mas ya. Ini bertindak seakan-akan legislatif Menq melalui Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN dan PPH. Di Undang-Undang KUP aja ada 48 frase Mas yang diatur dalam PMK. Pembuat aturan, Kementerian Keuangan, pelaksana aturan di Direktorat Jenderal Pajak, penagihnya juga Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ada sengketa ke Pengadilan Pajak yang secara administratif masih di bawah Kementerian Keuangan. Kesan yang muncul, rakyat seperti melawan satu rumah besar. Mengapa ini berbahaya? Ini Mas, ciri otoritarisme administratif adalah bukan tank, bukan kudeta. Tetapi konsentrasi kekuasaan, lemahnya ruang koreksi, akuntabilitas terbatas, rakyat makin sulit untuk melawan ketidakadilan. Otoritarisme modern sering hadir melalui administrasi yang terlalu dominan. Simbol DJP dibungkam. Maknanya, ketika DJP dianggap problematik, langkah yang diambil bukan reformasi sistem, melainkan pengambil alian komunikasi. Maknanya, narasi dipusatkan, kontrol diperketat, simbol sentralisasi kekuasaan semakin kuat. Rakyat dikepung, ini Mas. Posisi wajib pajak. Rakyat menghadapi aturan yang kompleks, pemeriksaan pajak, target penerimaan, ancaman denda, biaya sengketa yang sangat mahal. Psikologi yang terbentuk adalah fear-based compliance. Kepatuhan lahir karena rasa takut, bukan karena kepercayaan. Prinsip demokrasi yang terlupakan. No taxation without representation. Ini adalah prinsip klasik demokrasi yang menyatakan tidak boleh ada pajak tanpa keterwakilan dan pengawasan yang adil. Ketika negara terlalu dominan, pajak berisiko berubah dari instrumen keadilan menjadi instrumen kontrol. Lagi-lagi perspektif konstitusi pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya rakyat adalah pemilik negara, negara hanyalah pelaksana mandat. Pertanyaannya, mengapa pemilik justru merasa dikepung? Dampaknya, jika sistem ini dibiarkan, risiko yang muncul, distrust terhadap diskus, kepatuhan menurun, sengketa pajak akan meningkat, ekonomi informal semakin tumbuh, legitimasi perpajakan melemah. Dalam jangka panjang, negara kehilangan kepercayaan publik. Penutupnya, pertanyaan besar, jika aturan dibuat dalam satu orbit, eksekusi berada di orbit yang sama, sengketa terasa masih dalam orbit yang sama, maka pertanyaannya, ini administrasi perpajakan atau otoritarianisme fiskal modern? Seperti itu Mas Awan. Oke, terima kasih Pak Rinto, luar biasa informasinya ya. Jadi ini kita mau minta pendapat dari ahli hukum Pak Rey nih. Bagaimana ini Pak tata kelola hukum di Kementerian Keuangan? Dulu Sri Mulyani eh, kalau urusan pajak dia pengen maju, pengen punya panggung gitu ya. Sekarang Purbaya bukan hanya punya panggung, semuanya mau dia ambil dari hulu ke hilir. Sampai pengumuman-pengumuman pun harus dia yang mengumumkan. Jadi udah nggak percaya dia sama sekali sama Pak Dirjen Pajak ini. Nah, bagaimana Pak Rey? Silakan pendapatnya Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Ini Ya, menarik ya. Mungkin boleh nggak Pak Rinto ditampilkan slide yang paling awal tadi ya, oke. supaya kita akan fokus di situ, karena ini menarik juga kalau kita share kepada para pemirsa dimanapun mereka berada gitu ya. Nah, saya tertarik dengan judulnya Pak Rinto di awal tadi ini ya, yang nomor Ya, satu nih Pak. Ya, hmm, jadi eh, DJP dibungkam, rakyat dikepung begitu ya. ya, Nah, dan ini kalau kita kaitkan dengan penutup Pak Rinto tadi, sangat men-trigger sekali bahwa wajib pajak itu menjadi patuh itu bukan karena percaya, tapi karena ketakutan gitu ya. Nah, jadi fear-based compliance. Nah, ini menarik nih ya. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai compliance, kepatuhan, harusnya ya, kan kita patuh itu karena memang hukum mengatur demikian. hmm, Pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus tunduk pada hukum? Tentu jawabannya karena kita percaya kepada orang-orang yang membuat hukum itu, atau ya, kita percaya kepada wakil masyarakat atau wakil rakyat yang membuat hukum itu. Ya, jadi kita patuh atau wajib pajak patuh itu karena hukum yang dibuat itu dibuat oleh orang-orang yang bisa dipercaya, ya, ya, yang pada dasarnya mereka itu mempunyai tujuan mewakili atau keberadaan mereka itu apa namanya mewakili daripada rakyat atau rakyat merasa terwakili ya oleh orang-orang yang dipercaya tadi, sehingga produk hukum yang dibuatnya juga tentunya mewakili kepentingan rakyat, kan begitu ya. ya, Jadi ketika wajib pajak itu patuh, ya tentunya karena dia
tunduk pada hukum yang dibuat oleh wakil yang dipercaya. Ya. Nah, ketika Pak Rinto tadi mengatakan bahwa mereka tunduk karena ketakutan, berarti kan ada dua persoalan di situ, Pak. Persoalan hukumnya sebagai produknya, kedua persoalan wakil rakyatnya, Pak, yang tidak bisa dipercaya. Iya, betul, Pak. Ya, karena wakil rakyatnya tidak bisa dipercaya, maka hasilnya produk hukumnya juga tidak bisa dipercaya. Akhirnya wajib pajak itu melaksanakan kewajiban perpajakannya itu karena takut gitu ya, Pak. Takut karena dikenakan sanksi, takut dikenakan denda, bunga, kenaikan ya. Dan juga mungkin takut karena sanksi-sanksi lain yang tidak tertulis secara jelas. Nah, jadi ini menjadi persoalan ya. Persoalan karena kita tidak patuh kepada hukum yang dibuat oleh wakil yang dipercaya oleh rakyatnya. Ya, sehingga muncullah tadi ya terminologinya Pak Rinto, fear-based compliance. Ya. Nah, kalau kita meyakini ada fear-based compliance, Pak, maka wajib pajak itu tidak akan sustainable dalam menjalankan kewajibannya, Pak. Loh, kenapa? Karena mereka comply atau tunduk itu karena takut. Dan ketakutan itu nggak bisa bertahan lama, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, karena kalau kita melihat seseorang yang takut, tunduk karena takut, pasti dia tidak akan bertahan lama, tidak akan long lasting ya. Ya. Seperti murid atau mahasiswa yang takut kepada gurunya, dia mungkin pertama kali dia akan mengerjakan PR-nya, Pak Awan dan Pak Rinto. Tapi kalau sudah 10 kali, lama-lama nggak dikerjain juga PR-nya. Ya, kenapa? Karena dia itu awalnya patuh karena takut, tapi bukan karena dia patuh, karena dia menyukai gurunya, dia bukan karena dia menyukai pelajarannya, tapi karena dia takut ada sanksinya dan itu bertahan lama, Pak. Itu tidak long lasting. Ya, itu sebabnya ketika ada contoh analogi tadi saya mengenai guru, ada guru yang seperti itu, maka banyak murid yang kemudian justru tidak bisa mendapatkan manfaat positif dari pelajaran atau mata kuliah itu kalau di kampus ya untuk dosen. Sehingga dengan demikian fear-based compliance ini menurut saya sangat berbahaya dan tidak long lasting. Ya, artinya apa? Wajib pajak tidak akan tunduk ya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Akan ada selalu upaya untuk bagaimana caranya ngemplang, bagaimana caranya supaya bayarnya sedikit, bagaimana caranya supaya menghindar pajak ya, apakah itu tax avoidance, apakah itu tax evasion. Kenapa? Karena udah nggak percaya Pak Awan dan Pak Rinto dengan produk hukumnya dan lebih nggak percaya lagi dengan orang-orang yang membuat hukumnya. Ya, jadi produknya mereka akan mengatakan ini tidak pro wajib pajak atau tidak pro rakyat. Ya, nah tadi saya katakan kalau betul terjadi fear-based compliance seperti yang Pak Rinto sampaikan dalam slide-nya, maka ini merupakan indikator yang negatif dan berbahaya Pak Awan dan Pak Rinto. Dan ini harus segera diubah. Pemerintah harus berpikir ya, karena kalau fear-based compliance ya, maka tidak akan ada kepatuhan yang sesungguhnya, tidak akan ada kesetiaan atau loyalty, tidak akan ada tidak akan ada loyalitas daripada wajib pajak untuk membayar pajak agar negara itu maju dan kuat. Makanya slogan dari DJP pajak kuat, negara kuat begitu kan ya, kurang lebihnya begitu ya Pak Awan dan Pak Rinto ya. Ya, itu tidak akan mungkin terjadi ya kan? Kenapa? Karena wajib pajaknya itu tidak patuh secara sukarela atau karena percaya, tapi karena ketakutan ya. Jadi karena ketakutan maka kepercayaan itu tidak ada. Karena tidak ada kepercayaan, maka tidak ada loyalitas. Kalau tidak ada loyalitas, maka tidak akan mungkin ada database wajib pajak yang secara sukarela membayar kewajiban perpajakannya dan tidak mungkin database perpajakan itu bisa meningkat ya. Kenapa? Karena kepatuhannya itu didasarkan pada ketakutan ya, bukan kepada loyalitas ya yang lahir dan bukan karena munculnya kemauan untuk membayar, sehingga kesukarelaan itu ya itu tidak ada. Jadi menurut saya PR-nya dari pemerintah adalah untuk merubah mindset. Dan menurut saya penting bagi Pak Menteri dan juga Dirjen Pajak untuk juga menyampaikan kuesioner kepada seluruh wajib pajak ya.
yang terdaftar, 70 juta kurang lebih wajib pajak. Apakah Hmm. mereka itu membayar pajak itu betul nggak seperti yang Pak Rinto dalilkan? Fear Eh, based atau loyalty based? eh, Dan mungkin saja ya, dan saya berpendapat mungkin jawabannya adalah fear based, ya. ya, bukan loyalty based. Kalau fear based dan bukan loyalty based, maka slogan Dirjen Pajak, pajak kuat, negara kuat itu hanya lip service saja, ya. Dan mungkin kita punya tax ratio akan sulit untuk meningkat. Kenapa? Hmm. Karena basisnya adalah fear based, Hmm. bukan loyalty based. Ini pekerjaan rumah yang sangat berat. Jadi nggak ada gunanya kemudian digadang-gadang bahwa tax ratio akan meningkat sekian persen, kemudian ini akan meningkat. Itu sepertinya tidak akan terjadi sebelum dasar ini diperbarui dulu, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, sama seperti ketika saya mengajar di kampus tadi saya sudah sampaikan, ya, kalau mahasiswanya tidak suka dengan produk hukumnya, mata kuliahnya, ditambah lagi dengan dosennya yang nggak dipercaya, maka Hmm. ketika dia lulus, Pak Awan dan Pak Rinto, itu nilainya sekedar lulus saja. Yang penting dapat C lulus. Kan begitu ya. Ya. Nah, tapi kalau dia ditanya apakah dia memahami dan menguasai nggak materi kuliah itu nggak perlu ditanya Pak Awan dan Pak Rinto. Pasti jawabannya tidak. Ya, artinya apa? Tidak ada manfaatnya juga dia sebenarnya mengambil mata kuliah itu. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada pemerintah untuk merubah ya apa yang didalilkan oleh IWPI tadi, fear based itu menjadi loyalty based compliance supaya tax ratio bisa meningkat dan supaya slogannya DJP bukan hanya pepesan kosong saja itu ya yang bunyinya pajak kuat negara kuat ya, tapi itu bisa menjadi realitas. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, terima kasih Pak Re, luar biasa ya, royalty based dan fear based. Ini tapi Pak Purbaya sendiri mempraktekkan fear based di dalam internal kementeriannya sendiri ya, bukannya cari pegawai yang royal, tapi cari pegawai yang takut ya. Oke, mudah-mudahan negara bisa lebih baik lah ya. Terima kasih Pak Re, terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima Mas. kasih.